Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, seperti biasa, admin kembali lagi bahas-bahas putar Mobile Suit yang hadir di Semesta Gundam yang sudah admin rangkum dalam hashtag Gali Gundam. Oke, di video Gali Gundam kali ini, admin akan bahas mengenai Gundam Epyon yang berasal dari series Gundam Wing. Salah satu Mobile Suit yang menurut admin bentuknya sangar banget ya. Apalagi pas awal-awal kemunculannya. Berasa kayak Big Boss gitulah. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung gas saja kita bahas. Gundam Epyon merupakan salah satu Gundam yang muncul di series Gundam Wing dalam garis waktu After Colony. Gundam Epyon memiliki bentuk yang cukup elegan. Bentuk dari Gundam Epyon sendiri terinspirasi oleh bentuk dari hewan mitologi Yunani, yaitu naga. Maka dari itu, hampir di seluruh armor dari Gundam Epyon sendiri dipenuhi warna merah yang sangat identik dengan warna naga. Hal lain juga dapat dilihat dari bentuk armornya, serta senjata di tangannya yaitu cambuk yang membentuk sisik-sisik layaknya naga. Ada lagi bentuk kepala pada Gundam Epyon yang berbentuk dua buah tanduk, serta yang terakhir ialah cakar pada pergelangan tangan serta kedua sayap di belakangnya. Memang sih kalau dilihat-lihat beberapa Mobile Suit di series Gundam Wing banyak mengambil unsur binatang. Contohnya saja seperti Gundam Wing yang mengambil bentuk burung, ada juga Dead Side Gundam yang bentuknya kayak kelelawar, ataupun salah satu Mobile Suit militer yaitu Leo, yang mana Leo sendiri jika dalam zodiak disimbolkan dengan singa. Oke, kembali lagi ke Gundam Epyon. Gundam Epyon atau berkode OZ-13 Mobile Suit Gundam Epyon merupakan Gundam yang diciptakan melalui data dari MS Talgis, yang dikenal sebagai Mobile Suit pertama yang menjadi akar dari segala Mobile Suit sekarang. Gundam Epyon dirancang khusus oleh Tres Kusrenada, yang merupakan musuh utama dari series Gundam Wing. Tres merupakan pimpinan tertinggi dari organisasi OZ atau organisasi zodiak. Organisasi Zodiac sendiri merupakan organisasi militer terdepan milik United Earth Spear Alliance. Tres merupakan sosok kuat di balik OZ. Bahkan terdapat beberapa teori yang mengatakan bahwasannya sosok Tres merupakan tokoh kunci dalam seluruh alur cerita Gundam Wing. Banyak asumsi yang mengatakan juga jika segala macam bentuk peperangan yang terjadi di Gundam Wing disebabkan oleh rencananya di bawah yayasan Romfeller. Tres merupakan sosok yang tenang serta dingin, tapi di balik kediamannya itu, Tres merupakan sosok pimpinan yang ambisius serta diktator. Ya, bisa dibilang sosok Tres ini kayak pemimpin revolusioner Perancis yaitu Napoleon. Keduanya sama-sama merupakan orang yang ahli dalam bertempur, senang akan peperangan, serta ahli dalam mengatur strategi. Maka dari itu banyak kemiripan dari Tres dengan sosok pemimpin terkemuka dalam sejarah yaitu Napoleon itu sendiri. Apalagi kalau dilihat ya, seragam yang dipakai oleh Tres mirip kayak seragam yang dipakai oleh Napoleon. Kayak ala-ala Perancis gitu. Lanjut lagi ke Gundam Epyon. Dibuatnya Gundam Epyon oleh Tres dilakukannya selama ia menjadi tahanan rumahan akibat dia menolak untuk mendukung niatan yayasan Romfeller untuk mengembangkan program Mobile Doll atau program untuk mengembangkan senjata-senjata tempur tanpa awak untuk keperluan perang. Ya, bisa dibilang bahwa Mobile Suit akan digantikan oleh Mobile Doll, yang mana Mobile Doll sendiri ini dikendalikan melalui Artificial Intelligence, ya tanpa awak gitulah. Atas hal itulah, Tres mundur dari pimpinan OZ. Nah, selama pengasingannya sebagai tahanan rumah akibat kemundurannya dari pimpinan OZ tersebut, Tres menghabiskan waktunya untuk merancang dan menyempurnakan Gundam Epyon. Meskipun sebenarnya Gundam Epyon telah dirancangnya jauh sebelum kemunduran Tres dari OZ. Terkhusus semenjak kemunculan Tim G atau kelompok yang dikirim untuk Operasi Meteor. Operasi untuk menghancurkan segala bentuk peperangan terkhusus yang bersumber dari organisasi Zodiac ini. Nah, niat Tres untuk menciptakan Gundam Epyon dikarenakan ketertarikan dirinya akan perang, terkhusus kehadiran Gundam yang baginya selalu mengancamnya pada saat Tres masih memimpin organisasi Zodiac. Meskipun Tres sendiri yang merancang Gundam Epyon, Tres tidak pernah sama sekali menggunakannya. Padahal sebenarnya Tres sendiri juga termasuk pilot yang ahli loh. Memang agak aneh sebenarnya, Tres yang nyiptain sendiri tapi malah orang lain yang pakai. Tapi memang di series ini Tres digambarkan sebagai sosok yang misterius, nan cerdik, sekaligus juga brengsek sih kalau menurut admin. Oke, kembali lagi ke Gundam Epyon-nya. Gundam Epyon setidaknya telah dipakai oleh dua pengguna. Pengguna pertama ialah Hiroyu, yang merupakan tokoh utama dari series ini. Selama menggunakan Gundam Epyon, Hiroyu selalu merasakan insting untuk membunuh. Hal tersebutlah yang membuat Hiro tidak merasa nyaman pada saat menggunakan Gundam Epyon. Hingga pada saat Hiro bertemu dengan Zechs Merkis, yang merupakan teman pribadi dari Tres, selama di organisasi Zodiac, Hiro akhirnya menyerahkan Gundam Epyon kepada Zechs lewat pertarungan sengit di antara keduanya. Hingga akhirnya Zechs menjadi pengguna terakhir dari Gundam Epyon.
Oke, sekarang kita bahas soal persenjataan dari Gundam Epyon. Gundam Epyon merupakan mobil suit yang didesain untuk pertempuran jarak dekat, sehingga tidak ada serangan tembakan jarak jauh yang ditanamkan di mobil suit ini. Ya paling cuma Falcon Gun aja. Oh iya, dibentuknya Epyon ini sebagai mobil suit jarak dekat sebenarnya sesuai dengan cita-cita penciptanya, yaitu Thresh. Thresh ingin membuat Gundam Epyon layaknya Gundam iblis yang tidak takut akan pertempuran. Oke, langsung kita bahas aja ke persenjataannya secara rinci. Yang pertama tentu ada Falcon Gun. Selanjutnya ada Beam Sword. Nah, Beam Sword yang digunakan di Gundam Epyon ini cukup unik karena Beam Sword dari Epyon sendiri terhubung ke sumber energi internal melalui kabel. Hal ini memungkinkan Beam Sword dari Gundam Epyon dapat mengeluarkan bilah sinar yang lebih kuat dari beam saber pada umumnya. Nah, selanjutnya lagi ada Epyon Claw atau cakar. Senjata ini terletak di pergelangan tangan yang digunakan untuk menyerang musuh. Cakar ini juga digunakan untuk roda pendaratan pada saat Gundam Epyon berada dalam mode Mobile Armor atau mode pesawat. Nah, yang terakhir ada Head Rod yang tersambung ke Epyon Shield. Head Rod atau cambuk ini khas banget di Gundam Epyon. Cambuk ini digunakan untuk menyerang musuh dengan menghasilkan panas di setiap sisi cambuknya. Dan untuk Epyon Shield sendiri merupakan penangkis yang memiliki tingkat kekebalan terhadap serangan sinar. Nah, dari persenjataan kita beralih ke fiturnya. Fitur pertama dari Gundam Epyon adalah mode pesawat atau mode Mobile Armor. Gundam Epyon akan bertransformasi bentuk ke dalam bentuk pesawat yang katanya mirip kayak naga ya, yang kepalanya dua. Tapi menurut admin sendiri malah lebih mirip kayak ikan pare. Tapi tetap keren sih. Mode ini meningkatkan kecepatan terbang dari Gundam Epyon pada saat di udara. Fitur selanjutnya ada fitur Zero System atau Sistem Zero. Fitur ini merupakan fitur yang paling mutakhir dan jarang sekali diterapkan di mobil suit di series Gundam Wing. Fitur ini adalah fitur komputer taktis yang dapat memberikan prediksi atas hasil strategis dari situasi serta antarmuka saraf yang akan mengirimkan dan menerima informasi langsung ke pikiran pilot dan dari pikiran pilot. Jadi Zero System ini dapat membaca prediksi pertempuran di masa mendatang. Nah, Zero System ini kurang lebih sama kayak fitur biokomputer yang terdapat di Gundam F91. Namun dengan tingkat kekejaman sistem yang lebih dahsyat dibandingkan biokomputer. Yang mana Zero System ini dapat memberikan gangguan mental tersendiri bagi penggunanya. Sebab di saat yang sama, pikiran pilot harus memutuskan sekaligus menggugah segala macam bentuk kemungkinan secara manual. Ya, bisa dibilang intinya Zero System ini memberikan banyak kemungkinan terbaik di masa mendatang yang tak dapat dengan mudah dipahami oleh otak manusia biasa. Hal inilah yang membuat beberapa pilot yang menggunakan sistem ini akan merasa seperti gila. Sepanjang series terdapat dua Gundam yang telah ditanam sistem seperti ini, yaitu Gundam Epyon dan Gundam Wing Zero. Nah, tapi nyatanya banyak yang berpendapat bahwa sistem Zero yang ditanamkan di Gundam Epyon ini berbeda dengan sistem Zero yang ditanamkan di Gundam Wing. Banyak yang berasumsi bahwa sistem Zero yang ditanamkan di Gundam Epyon memiliki tingkat pengendalian yang berbeda dibandingkan dengan sistem Zero di Gundam Wing. Jika sistem Zero di Gundam Wing dapat memprediksi beberapa kemungkinan agar mobil suit terhindar dari serangan, sistem Zero yang terdapat pada Gundam Epyon justru memprediksi berbagai kemungkinan yang mematikan. Jadi bisa dibilang Zero System yang terdapat di Epyon lebih sadis ya. Oh ya, Zero System pada Gundam Epyon digambarkan dalam bentuk helm. Jadi melalui layar atau kaca helm tersebut, pilot dapat melihat berbagai prediksi kemungkinan yang dapat diputuskan sang pilot untuk mengambil tindakan terbaik untuk menyerang musuh. Kita kembali ke fitur yang lagi. Fitur terakhir ada Search Eye. Fitur ini biasanya dipasang hampir di setiap Gundam petarung jarak dekat. Fungsinya ialah untuk menghitung posisi, gerakan, dan titik lemah lawan secara langsung dengan tepat. Fungsi ini juga terpasang di Shenlong Gundam yang juga merupakan Gundam petarung jarak dekat. Secara keseluruhan, Gundam Epyon memang mobil suit yang didesain layaknya iblis. Kalau kalian nonton di animenya pun, mobil suit ini tidak pernah takut akan siapapun dan apapun. Pokoknya apa yang di depannya selalu ditebas. Selama pertempurannya, Gundam Epyon tidak pernah mengalami kerusakan yang parah. Meskipun di akhir episode dari Gundam Wing, Gundam Epyon bersama pilotnya, Zechs, dikabarkan menghilang setelah mengorbankan dirinya untuk menghancurkan generator yang berada di Libra. Semenjak kejadian itu, Gundam Epyon beserta Zechs dikabarkan menghilang. Namun Zechs kembali lagi di movie Mobile Suit Gundam Wing Endless Waltz dengan mobil suit barunya yaitu Talgis 3. Oh ya, ngomong-ngomong kita belum bahas soal asal nama dari Epyon sendiri. Nama Epyon diambil dari bahasa Yunani yang artinya berikutnya ataupun juga dapat diartikan iblis. Menurut admin sendiri memang cocok banget sih kalau Epyon dihubungkan dengan sosok iblis. Sebab gaya bertarung dari Gundam Epyon sendiri memang kelihatan sadis alias nggak ada ampun kalau bertarung. Bisa dibilang segala macam mobil suit yang menghalanginya bakal dibabat habis. Karena itu admin lebih setuju jika Gundam Epyon digambarkan lebih mirip iblis dibandingkan naga. Apalagi warnanya yang merah serta
membawa cambuk sebagai senjatanya. Identik banget lah sama iblis-iblis di neraka yang biasanya kita bayangin. Nah, apalagi kalau dipikir-pikir ya, pertarungan Gundam Wing lawan Gundam Epyon itu kayak berasa malaikat lawan iblis, karena bisa dilihat kata Wing dalam Gundam Wing sendiri, yang artinya sayap, sangat identik dengan malaikat. Sebaliknya, Gundam Epyon adalah iblisnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!